Kitab Al-Hikam ini karya Ibn Athaillah Al-Iskandari rahimahullah. Ya mudah-mudahan insya Allah kita panjang umur ya. Panjang umur, sehat wa'afiat fi ta'atillah, bisa menyelesaikan kitab ini dan kitab-kitab yang lain. Al-Hikam karya Ibn Athaillah, seorang ulama yang lahir tumbuh besar di kota Iskandariyah, Mesir. Di kota itu, di masa itu banyak ulama besar. Sebetulnya Ibn Athaillah adalah bukan ahli tasawuf di awalnya. Di awalnya beliau adalah ahli fikih, ahli hukum. Nah, karena beliau ahli fikih, ahli hukum, dewasa itu tidak bisa menerima ilmu tasawuf. Pada awalnya, gak bisa menerima ajaran-ajaran sufi. Dan Ibn Athaillah menentang ilmu-ilmu tasawuf yang tersebar di Iskandariyah. Suatu ketika, Ibn Athaillah mengeluarkan kalimat yang keras, ya, ucapan yang keras menegur seorang sufi yang ternama di Iskandariyah, yaitu Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Teguran keras tersebut rupanya membuat Ibn Athaillah berpikir. Setelah mengucapkan teguran lewat murid-murid Syekh Abu Abbas Al-Mursi, pulang ke rumah, Ibn Athaillah berpikir, saya ini menegur seseorang, menghakimi seseorang tanpa saya mengenal ajarannya langsung. Saya cuma mengenal ajarannya dari murid-muridnya. Ini sesuatu yang nggak benar, sesuatu yang nggak betul. Makanya Ibn Athaillah pun menyatakan, saya akan datangi majelisnya. Kalau dia betul, ya saya akan terima kebenarannya. Kalau dia salah, ya udah, akan semakin jelas salahnya. Maka Ibn Athaillah besoknya datang ke majelis Syekh Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah, seorang sufi di masa itu di kota Iskandariyah, yang ajarannya semula ditentang oleh Ibn Athaillah. Nah, ketika hadir di majelis Syekh Abu Abbas Al-Mursi, Ibn Athaillah terkejut karena majelisnya sangat terasa kental rohaninya. Kemudian ilmu yang disampaikan, yang diucapkan sangat berbeda dari apa yang beliau dengar dari orang-orang. Maka jatuh cintalah Ibn Athaillah kepada Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Beliau pun pulang ke rumah. Sampai di rumah gak bisa tidur. Ya, terus merenungkan ucapan Syekh Abu Abbas Al-Mursi. Dan beliau berkata, besok saya harus datang lagi. Ya, ini ilmu-ilmu yang disampaikan, ilmu yang tidak saya dengar dari apa yang saya pelajari selama ini. Besoknya beliau kembali ke majelis Syekh Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah. Dan ketika melihat kedatangan Ibn Athaillah, Syekh Abu Abbas Al-Mursi pun bangkit berdiri menyambut Syekh Ibn Athaillah. Saat itulah Ibn Athaillah yang semula benci, yang semula gak suka, ya, yang semula gak cocok, yang semula mengkritik dengan keras, ketika melihat Syekh Abu Abbas Al-Mursi, Ibn Athaillah pun menyatakan, wallahi, demi Allah, sungguh aku sangat mencintaimu. Ikhwani rahimakumullah, dari sini kita bisa memetik pelajaran, ya. Apa itu? Jangan suka menghakimi orang lain tanpa kita meneliti dulu kebenaran dari berita yang kita dengar. Jangan mendengar dari orang-orang kemudian menghakimi orang lain. Datangi yang bersangkutan, tanya langsung, ya, dan minta penjelasan apa maksudnya. Tabayyun, sehingga tidak terjadi salah paham dan kita tidak rugi. Ya, kita tidak rugi. Ibn Athaillah, karena beliau tidak ada kesombongan dalam hatinya, ya, karena ada insaf, ya, hatinya itu juga mau belajar dari orang lain. Beliau pun mendatangi dengan gentle orang yang beliau benci, orang yang beliau musuhi ajarannya. Nah, saat mendengar langsung ternyata ajarannya benar, ya, ajarannya betul, nggak salah, beliau pun menjadi muridnya, bahkan melamar menjadi muridnya. Ibn Athaillah pun akhirnya menjadi murid kesayangan Abu Abbas Al-Mursi. Nah, dalam pelajaran belajar kepada Syekh Abu Abbas Al-Mursi rahimahullah, Ibn Athaillah menulis, ya, di awal-awal belajarnya beliau menulis kalimat-kalimat hikmah hasil perenungan selama belajar. Kalimat-kalimat hikmah itu beliau tulis di lembaran-lembaran kertas, kemudian beliau sodorkan kepada gurunya. Guru, saya menulis ini. Gurunya pun membaca. Selesai membaca, gurunya berkata, sungguh, ya, sungguh engkau telah menulis pikiran-pikiran pokok, poin-poin penting yang ada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan lembaran-lembaran itulah yang saat ini akan kita pelajari, yang kita kenal dengan kitab Al-Hikam. Artinya, kitab Al-Hikam adalah kitab pertama yang ditulis Ibn Athaillah dan sudah beliau sodorkan kepada gurunya, diteliti oleh gurunya, dan gurunya pun memuji kitab ini adalah pikiran-pikiran pokok Ihya Ulumuddin, poin-poin penting kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Ikhwani rahimakumullah, alhamdulillah, saat berangkat umrah dan mampir ke Mesir, saya
menyempatkan diri dan menjadi salah satu tujuan utama saya ke Mesir saat itu untuk menziarahi Syekh Ibn Athaillah dan juga menziarahi guru beliau Syekh Abu Abbas Al-Mursi dan juga menziarahi Imam Syafi'i. Kalau ada kesempatan berangkat ke Mesir, selain kita membaca kitabnya, kita juga datangi beliau di pemakamannya, di tempat peristirahatannya, agar kita diakui murid dan kita kelak mendapatkan syafaatnya. Ikhwani rahimakumullah, insyaallah ya, walaupun sedikit demi sedikit, insyaallah bersama-sama kita bisa menghatamkannya.